Beberapa waktu yang lalu beredar di media sosial sebuah video berisi curahan hati seorang guru yang mempertanyakan mau dibawa kemana pendidikan di Indonesia. Pasalnya dia merasa bahwa banyak sekali aturan-aturan yang mengebiri kewenangan guru di sekolah. Bahkan dia memberikan contoh, guru tidak boleh lagi memeriksa HP murid-muridnya. Padahal dia tahu persis banyak sekali konten pornografi ada di HP anak-anak atau murid-muridnya. Tapi dia tidak berdaya, padahal dia berjanji tidak akan menghukum, hanya ingin mengawasi dan memberi informasi kepada orang tua murid. Tapi itu pun tidak diperbolehkan. Lalu apa fungsi guru kalau itu saja tidak diperbolehkan? Kemudian banyak sekali curhatan-curhatan dari para guru yang mempertanyakan aturan-aturan yang membatasi mereka untuk mengawasi, untuk menghukum anak-anak muridnya karena bisa dikenain berbagai pasal dalam peraturan maupun hukum. Itulah yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Tapi di tengah situasi dan kondisi kemurungan, di tengah situasi di mana guru-guru banyak yang mempertanyakan situasi dan kondisi pendidikan di Indonesia, saya ingin mengangkat cerita tentang guru-guru yang dengan segala keterbatasan tetap berupaya untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi pendidikan di negeri tercinta ini. Siapa tamu kita? Ada 3 sosok yang akan saya undang dan kita mulai dari yang pertama, Ibu Guru Sabita. Bu Sabita, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Candy. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Silakan duduk. Bu Sabita, jadi saya dengar bahwa Anda mendirikan sekolah dan Anda menggunakan cara-cara yang tidak biasa, tidak sama dengan sekolah-sekolah lain. Anda menggunakan alam sebagai ruang belajar, kemudian Anda juga menggunakan barang-barang bekas. Betul. Kemudian Anda menggunakan apa saja yang bisa digunakan tanpa harus sama dengan di sekolah-sekolah lain. Betul sekali. Betul, ya. Bang. Jadi udah berapa lama Anda mendirikan sekolah ini? Ini sekolah TK ya? TK, betul. Oke, Iya. sudah berapa lama itu? Alhamdulillah baru angkatan ke-19. Artinya sudah 19 tahun. 19 tahun, iya. Cukup lama ya. Apa persisnya yang membuat Anda atau sekolah TK Anda ini berbeda dengan TK-TK yang lain? Jadi pengalaman dulu di tahun 2004, awalnya itu sama suami itu di awal pernikahan tuh bilang, di rumah aja ya, jangan kerja, tapi nanti saya bantu apa yang kamu kerjakan, saya akan bantu siapkan fasilitasnya. Jadi terus diem di rumah. Diam di rumah tapi mau dibantu fasilitas. Iya, karena apa yang ada dalam pikiran suami hari itu? Karena orang tua suami itu guru dua-duanya. Jadi pengalaman mungkin masa kecil guru itu kan ya pergi pagi, pulang siang, ngerjain koreksian. Dan gajinya sibuk. kecil. Jadi diam di rumah urus anak-anak, tapi saya akan bantu. Itu. Waktu itu sih belum terpikiran untuk mendirikan sekolah ya. Cuman ketika diem di rumah itu kan sambil main sama anak-anak, baru anak 1, lihat anak-anak tetangga, kok banyak anak-anak yang main di luar ya, usia 4, 5, 6. Tidak bersekolah. Tidak sekolah, dan mereka itu ucapannya cukup membuat saya kaget gitu. Apa itu? Kasar gitu kan, sama orang tua tuh keras ya. Dan orang tua di sekitar tuh ketawa aja, jadi dianggap lucu, dianggap biasa gitu. Yang menurut saya, wah ini anak-anak sebenarnya kalau dididik, diajarkan sopan santun pasti bisa lebih baik gitu kan. Nah mereka tuh bermain, saya lihat tuh pagi udah main, siang main, sore main, sampai malam juga main gitu kan. Terus saya bilang kasihan banget ya kan, sedikitnya kita punya itu masa golden age ya, kalau kita olah dikit mungkin akan lebih baik gitu. Jadi awal dari situ. Kemudian ngobrol sama teman-teman di sini, alhamdulillah ada teman-teman juga yang pendiri ikut datang. Jadi yuk kita bikin. Oh sebelumnya saya punya TPQ dulu Pak, punya TPQ sore. Kemudian alhamdulillah ikut suami dinas ke Amerika, dia dapat beasiswa. Di sana anak-anak sekolah, yang 1 SD, yang paling besar, yang 1 TK. Anak Anda? Iya, anak saya ada 2.
sekolah, satu di SD, satu di TK. Ketika saya, karena kita orang asing, anak nangis lah ya, namanya masuk di lingkungan baru. Jadi saya ikut masuk tuh ke kindergartennya itu, ikut ngeliat. Saya terus terang pertama kali masuk ke TK di Amerika tuh kaget. Wow gitu ya, Amerika yang katanya negara adidaya, negara maju, lembaga superpower, pembelajarannya seperti ini gitu Apa kan. yang Anda lihat? Itu mereka memakai barang-barang yang ada sekelilingnya. Misalkan biji-biji kenari, batu-batu, biji-biji lah. Jadi awalnya Anda kasihan ya, ini negara kaya kok, Enggak dong, nggak keren modal banget. gitu ya. Keren banget Pak, karena kan Oh keren. keren banget dong. Oh tak pikir kasihan banget. Iya, nggak Keren punya banget. modal gitu. Ya. Ternyata keren. Betul. Kenapa keren? Ya karena anak-anak dengan mereka, karena anak saya tadi yang SD itu kan berarti udah pernah TK dong di sekolah sebelumnya gitu ya. Jadi mereka kan banyak pakai buku paket, LK itu ya. Dan kalau ketika saya lihat mereka tuh pakai bahan alam itu, mereka tuh ide-idenya keluar gitu kan. Dari batu-batu mereka bisa jadi bikin orang, tangan, kaki, bikin mobil dan lain sebagainya gitu. Nggak melulu krayon, nggak melulu spidol, pensil Oke, dan lain jadi sebagainya. kreativitasnya dipacu ya. Betul. Untuk berimajinasi. Betul, untuk mereka berani mencoba. Oke, jadi Anda melihat itu pembedanya waktu itu ya. Iya. Nah, waktu pulang ke Indonesia, Nah, tadi setelah kita ada rezeki, kita ada beli tanah dan kita bikinlah tadinya buat TPQ itu tadi sore. TPQ itu untuk agama ya, Iya, pelajaran agama ya. baca Quran itu kan. Iya. Tapi kan paginya kosong. Kemudian saya diskusi sama beberapa teman. Yuk kita bikin ini aja yuk, TK yuk gitu ya. 2004 tuh belum ada PAUD ya. Pada mendukung, yuk kita bikin. Banyak nih anak-anak yang mereka tidak sekolah kan. Oke kita bikin yuk, kita pakai Ini di sistem daerah mana nih? Pengadegan Pancoran Pak, Di Jakarta ya? Jakarta Selatan. Oke. Iya. Sampai situ dulu. Karena sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Berbeda pada sekolah taman kanak-kanak pada umumnya, TK IT Insan Mulia mengajarkan anak-anak didiknya belajar untuk mencintai alam dan mengenal lingkungan. Katrina Rosmauli Silitonga atau biasa disapa Sabita adalah guru sekaligus pendiri sekolah TK IT Insan Mulia yang berada di balik kurikulum pengajaran di TK IT ini. Baginya, anak-anak sejak dini harus dikenalkan tentang alam dan lingkungan sekitarnya. Ide mendirikan TKIT berbasis alam dan lingkungan ini ia dapatkan saat menemani suaminya belajar di Amerika Serikat. Di sana ia melihat sekolah taman kanak-kanak lebih diajarkan tentang alam dan lingkungannya. Ide itu pun diwujudkan Sabita sepulangnya dari Amerika. Di TKIT yang terletak di kawasan Jakarta Selatan ini, setiap muridnya tidak hanya diajarkan membaca, menulis, berhitung, tetapi juga diajarkan cara bercocok tanam, mendaur ulang sampah, dan yang paling baru anak-anak didiknya diajarkan membuat ekoenzim yang berbahan dasar sampah kulit buah. Ekoenzim adalah fermentasi berbagai macam kulit buah yang masih segar, tidak ada busuknya dan tidak ada jamurnya. Manfaat ekoenzim sangat berguna untuk perawatan tubuh, menyembuhkan luka dan perawatan rumah tangga. Saya memilih di TKIT Insan Mulia ini, kalau di sini ini dia ada program ekoenzim, ada pemanfaatan bahan bekas untuk didaur ulang gitu. Satu lagi itu kita punya fasilitas berkebun gitu walaupun kecil. Mereka kreatif gitu. Jadi kreatif di rumah itu mereka ulang kembali apa yang diajarkan di sekolah ya mereka buat lagi di rumah gitu. Bagi Sabita, saat membuat ekoenzim inilah aspek perkembangan anak-anak didiknya muncul. Mereka saling bergotong royong, bekerja sama, beriman dan mandiri. Tak hanya siswa-siswanya saja yang diajarkan ekoenzim. Sabita juga mengadakan pelatihan bagi para orang tua siswa dan warga di sekitar TKIT Insan Mulia berada. Ya, jadi menarik ya, belajar di luar dan tadi pegang-pegang sampah itu kulit itu ya. Iya Pak, betul.
itu reaksi orang tuanya gimana itu? Di awal itu mereka juga, kok nggak ada buku paket sih? Kok nggak ada buku kertas lembar kerja gitu ya? Walaupun kalau lembar kerja masih ada, kita buat sendiri. Jadi kita memang harus parenting, Pak. Jadi orang tuanya juga diedukasi. Diedukasi, kita kasih tahu. Ternyata setelah mereka mengumpulkan barang-barang bekas itu, misalkan berbagai macam kardus, yuk kumpulin berdasarkan warnanya. Anak-anak ngumpulin tuh biru mah biru, merah-merah. Coba yang merah ada berapa? Hitung anak-anak kan, ada 5. Angka 5 seperti apa sih? Mereka bikin angka 5 dah. Bisa nggak bikin angka 5? Dari ranting, apa dari biji, apa dari Play-Doh, apa dari apa. Mereka bikin, nggak harus kan menulis, belajar itu dengan pegang pensil, spidol, krayon. Dan orang tua, oh begitu, pada oh. Jadi kesininya mereka udah enjoy aja gitu. Karena dalam pemahaman orang tua itu belajar ya belajar berhitung, menulis dengan pensil, dengan buku. Betul Bang. Akhirnya mereka bisa menerima. Menerima, bahkan ya kalau bisa dibilang sekolah kami itu sekolah turun-temurun ya. Dari kakaknya udah di SMA, ada yang di SD, adiknya sekarang kembali lagi ke sini. Tapi tadi ada ekoenzim, nanti jelasin ya. Iya, betul. Nah, tapi anak-anak tadi saya lihat kan sampah buah itu ya, atau kulit buah. Yang kemudian dipegang-pegang, ditaruh, ditimpa dan seterusnya. Itu orang tua nggak keberatan? Karena Dianggap itu kan, anaknya main-main sampah kotor. itu sampah banyaknya dari mereka bawa dari rumah. Oke. Ya, jadi setiap hari itu ada anak yang bawa, Bu, kulit mangga, Bu, kulit pisang. Artinya anak aja udah care gitu loh. Sudah ada kesadaran Iya, ya, bahwa kulit sampah pisang itu bisa jadi diolah. ekoenzim ya. Kenapa mereka begitu, Bang Andi? Karena mereka juga sudah praktek di sekolah, misalkan membersihkan meja kan setiap hari tuh. Yang disemprot itu ekoenzim. Ya, disemprot. Oh pakai, ini, iya. yang ada di sini nih ya. Iya. Nanti ceritanya nanti Iya. ya, karena ini sesuatu yang menarik Iya, untuk diceritakan. Jadi mereka semangat ngumpulin sampahnya. Iya. Oke. Nah terus kemudian kalau bicara barang-barang bekas itu juga Iya. dimanfaatkan ya. Betul Bang. Barang bekas Iya. apa yang biasanya digunakan ini? Iya, kalau kita lihat, kalau saya suka baca itu kan banyak anak-anak yang ketika dia lulus SMA tuh ya, banyak yang masuk ke universitas negeri itu ternyata kan saya lihat anak dari Bali, anak dari Sumatera, anak dari istilahnya daerah-daerah itu yang saya lihat lagi, baca lagi, orang tuanya petani, orang tuanya tukang pos, pegawai pos, orang-orang sederhana. Tapi kok kenapa ya, mereka kok bisa luar biasa, dapat nilai yang tinggi, mereka bisa ini ya, maju. Ternyata kalau saya ini lagi, mereka itu tadi menggunakan apa yang ada di alam sekitarnya mereka bisa olah menjadi sesuatu. Nah, idenya kami ini guru-guru adalah dengan barang-barang bekas yang ada selama ini kan jadi sampah, barang rongsokan aja. Bagaimana ya, bisa nggak ya, bisa menjadi sesuatu yang handicraft kah, sesuatu yang bermanfaat lah ya. Lalu kita bikinlah ajak anak-anak nih, kita lagi kita minta orang tua ya, bawa berbagai macam kardus setiap pekan biasanya. Di hari Jumat kita umumin, orang tua bawa di hari Senin, Selasa, Rabu, misalkan seperti itu. Botol-botol bekas ya. Lalu kita mau bikin apa namanya, misalkan apa tas atau topi atau apa, kita olah barang-barang anak-anak gitu. Walaupun awalnya jadi ini proses kreatif lagi ya. Betul. Mengubah sesuatu yang tidak berharga menjadi Betul. lebih baik atau berharga secara fungsi ya dan estetika. Iya, betul. Baik, tadi ada acara berkebun itu ya, nyiram-nyiram itu ya. Iya Bang. Berkebun apa itu? Berkebunnya macam-macam, dari apotek hidup, kemudian buah, juga tanaman hias. Dulu kan nggak punya latar belakang pendidikan guru ya awalnya Betul, ya. betul. Tapi sekarang dengar-dengar udah S2 PAUD. Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Udah selesai. Iya. Jadi berkebun dan ini juga orang tuanya nggak keberatan anaknya main-main tanah gitu ya. Senang banget Bang, Oh, senang. banget. Bahkan ada satu keluarga yang saya pantau itu sekarang mereka punya kebun mini, jadi ikut terpancing bikin kebun sendiri, dan saya sudah berkunjung, itu ada melon, semangka, pare ya, itu subur banget gitu. Saya tanya, Bapak dari dulu, sebenarnya nggak juga Bu, karena anak-anak itu di sekolah berkebun dan kita kan suruh bawa pulang untuk dirawat, disiram, di apa ya, lucu tuh. Ada yang udah mau berbuah dipatok ayam, udah mau berbuah dimakan tikus, udah yang tumbuh besar ditabrak anak-anak naik sepeda karena kan di gang sempit gitu ya. Jadi anak-anak tahu juga tantangannya luar biasa. Nggak Berarti mudah, teman-teman makan mesti dihabisin dong. Ternyata petani kan nggak gampang bisa menumbuhkan. Oke, itu sayuran. pelajaran lagi itu ya. Betul anak-anak. Nah, manfaat ekoenzim ini apa sebenarnya? Iya, manfaat ekoenzim ini
ada 2 diantaranya ya, untuk body care dan home care. Tunggu, Jadi, body care. iya, Ini untuk kan kesehatan. sampah ini. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.